Belum puas lagi dia ini, belum puas-puas. Yuk silakan murid Kristus. Nyalakan kamera dulu Bang, silakan. Ya, selamat malam Bang. Selamat malam, Abang dari Katolik ya. Ya, Oke, masih mau katekumen. Ya, ingin melanjutkan pembelaan terhadap penyembahan kepada patung, betul? Ya, boleh. Ya, berarti menurut Anda Katolik adalah agama yang mengajarkan penyembahan Sama seperti Yusuf. Bang, beda. Sama. Oke, Karena baik. bagi Kita fokus di situ. Katolik, ya. Begini, bagi Bang. Katolik, Begini, Bang. Saya tanya dulu sama Anda. Apa alasan Musa bersujud di hadapan tabut, Bang? Jangan Anda bilang di hadapan patung, di hadapan tabut perjanjian. ya. Oke. Oke, Anda Karena tahu apa itu tabut? Tahu. Apa tabut itu? Ya, simbolisasi dari hadirat Tuhan. Itu makna teologisnya, Bang. Bentuk tabut itu seperti apa? Dia di atasnya ada 2 patung keruk, isi di dalamnya ada 3 benda. Ada 2 loh batu, ada tongkat Bukan, Harun, bentuk dan gini. Saya roti kasih tahu, mana. Bang. Saya kasih tahu, Bang. Tabut itu bentuknya sebuah kotak, ada tutupnya. Ya. Oke, tutupnya itu di atasnya itu ada ukiran. Di atas tutupnya itu ukiran 2 kerup yang bersayap dan saling memandang satu sama lain. Ya. Kemudian tabut itu diangkat pakai kayu. Betul. Oke, 2 kayu diangkat kanan kiri, dan yang mengangkat itu harus orang-orang Lewi dan tertentu seperti itu. Ya. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, ketika Yosua dan para tua-tua Israel mereka sujud di hadapan tabut perjanjian, menurut Anda apa yang ada di kepala mereka? Nah, mereka memberikan sebentar penghormatan karena itu menjadi makanya simbol Anda nggak baca Tuhan. Alkitab kalau begitu, Bang. Mereka di situ menunggu-nunggu firman Tuhan datang, karena Tuhan sendiri berjanji bahwa Ia bertahta di atas kerup itu. Ia bertahta di atas tabut perjanjian itu. Abang tahu itu? Ya. Nah, berarti datang tidak sebentar, Bang. Sebentar. Ya. Datang tidak firman Tuhan kepada mereka, kepada Yosua? Coba dikutip ayatnya. Baik, saya kutipkan ayatnya. Atau Anda yang baca ayatnya? Boleh, silakan Anda aja. Oke, baik. Boleh, saya yang baca ya. Mereka di situ karena mereka tahu bahwa Tuhan berfirman lewat situ. Ada Tuhan yang berbicara langsung melalui tabut itu. Ya. Memang penafsiran mereka ini luar biasa liarnya ya. Saya bacakan kepada Anda. Saya tunjukkan. Mereka sujud itu menanti-nantikan Tuhan karena tabut itu merupakan tahtanya. Dia duduk di situ. Baik, saya tunjukkan. Itu ada di dalam Yosua 7 pasal yang ke-6 ya. Saya tunjukkan Yosua 7 ayat ke-6. Oke. Kita mulai dari pertama ya, Bang ya. Setuju? Silakan, tampilkan aja. Baik. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu karena Achan bin Karmi bin Zabdi bin Zera dan seterusnya ya. Yosua menyuruh orang Yeriko ke Ai dan seterusnya kita sampai ke 5. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar di depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun, perhatikan nih, Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan, bukan kepada. Perhatikan. Tenang dulu.
Maka sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan. Ini penulis di sini sangat berhati-hati. Dia tidak menggunakan kata-kata kepada, tetapi dia menggunakan kata-kata di depan. Untuk orang-orang seperti Anda ini biar mikir sehat. Kami juga di sini tenang Bang, tenang dulu. Nanti Anda bicara. Ya. Lihat ya. Yosua sujud dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut perjanjian. Betul. Di depan tabut Tuhan hingga petang bersama-sama dengan para tua-tua Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Bukan hanya Yosua, tetapi bersama dengan para tua-tua Israel. Perhatikan. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan ini. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Perhatikan ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapakah engkau sujud demikian? Jadi, ada Tuhan memang bertahta di situ. Karena tak di atas tabut itu dikatakan firman Tuhan bertahta di atas kerubim. Anda tahu itu? Ya, tahu. Nah, itulah sebabnya pada waktu Yosua dan bersama tua-tua orang Israel, ketika mereka bersujud di hadapan tahta itu, di hadapan tabut itu, karena mereka percaya bahwa Tuhan bertahta di situ. Tuhan bertahta di atas kerubim itu. Pertanyaan saya, apakah yang saya katakan itu biblikal atau salah? Biblikal, betul. Biblikal. Nah, pertanyaan saya sekarang, apakah orang-orang yang menyembah kepada patung Maria itu percaya bahwa Tuhan bertahta di atas patung Maria? Jawab. Yang dikandung Maria itu Tuhan bukan, Bang? Saya nanya dulu. Saya tidak tanya yang dikandung Maria, yang saya tanya di patung itu. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah di patung itu bertahta Tuhan? Ya. Tuhan juga bertahta di atas patung Maria. Tuhan hadirat di Maria, di dalam tubuh Maria. Oke, berarti Anda percaya bahwa Tuhan bersemayam di patungnya Maria. Bukan, di tabut juga tidak ada Tuhan di situ. Itu hanya simbolisasi. Ada, ini loh. Dia berfirman. Perhatikan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Berarti ada Tuhan tidak berfirman melalui lewat tahta itu. Lewat tabut perjanjian. Suaranya dari dalam tabut bukan, Bang? Bang, tidak dijelaskan suara dari mana, Bang. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa ia bertahta di atas kerubim. Anda tahu itu? Iya. Tapi bukan kerubim yang di patung itu. Kerubim yang di surga. Saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa ia bertahta di atas. Oh, kalau Anda mengatakan kerubim yang di surga, terlebih lagi Anda mengatakan patungnya Maria. Pertanyaan saya begini, Bang. Di surga bukan kerubim yang di patung. Iya, berarti Anda ingin mengatakan bahwasanya Tuhan bertahta di atas patung Maria, betul? Dia berfirman lewat perantaran patung Maria itu. Tidak, itu hanya simbolisasi, seperti tabut itu simbolisasi juga. Jadi ketika Yosua sujud di depan tabut bukan berarti Tuhan ada di dalam tabut, tidak seperti itu, Bang. Itu hanya simbolisasi bahwa Tuhan berkenan kepada benda-benda kayak dua loh batu, karena Tuhan pernah memberikan hadiratnya di benda-benda tersebut. Oke, sekarang gini saja, baik. Langsung saja berarti sekarang. Adakah pernah Tuhan Yesus mengajarkan bahwasanya di patung Maria itu ada Tuhan bertahta, ada firman Tuhan datang dari dalam patung? Tuhan bersemayam dalam patung, atau adakah para rasul,
Atau adakah Maria sendiri mengatakan bahwasanya patungnya dia itu adalah tempat Tuhan bertahta? Silakan. Oke. Saya tunjukkan dulu gambarnya karena tafsir mereka ini begitu liar. Sebentar lagi di patung ayam pun akan mereka katakan ada Tuhan. Sebentar. Begini, Bang. Saya tunjukkan dulu Oh, ya. gambarnya. Seperti Silakan, ini, saya silakan. balik dulu biar Anda paham apa yang saya bicarakan. Berarti Betul. Nah, di patung Maria ini Tuhan bertahta, betul. Tuhan bersemayam di dalam patung Maria itu. nah, Tuhan Yesus itu bersemayam di dalam rahim Maria. Ya, Maria itu Bang, adalah kita tabut tidak perjanjian bilang baru. Maria, Bang. Patung. Aduh, Anda ini patung, Bang. Patung. Patung. Patungnya digunakan Patung. untuk menggambarkan sosok Maria, Bang. Jadi orang-orang bukan menghormat patungnya, tapi sosok Marianya yang digambarkan oleh patung. Kalau tidak menghormat patungnya, kenapa patungnya harus dibakar-bakarin dupa? Harus diusung-usung. Nggak boleh begini, tidak boleh, harus suci, tidak boleh kena begini. Kenapa? Kalau memang Karena bukan seperti tabut patungnya. perjanjian lama, sama seperti tabut perjanjian lama, Bang. Oke, Perlakuannya berarti patung Maria itu adalah patung tabut perjanjian. Ya, Oke, jadi kita sudah dapat Simbolisasi. poinnya. Baik, kita sudah dapat simbolisasi poinnya. hadirat Tuhan. Baik. Jadi menurut Anda patung Maria adalah simbol hadirnya Tuhan, betul? Ya, karena dia pernah mengandung Iya, Tuhan kan? iya. Jadi kita sudah dapat poinnya. Ya. Jadi bagi mereka teman-teman, patung Maria itu adalah simbol hadirnya Tuhan. Tuhan hadir di dalam patungnya Maria. Sudah Di selesai. patungnya. Di patungnya. Tadi patung di mana lagi? Tadi katanya di Maria patungnya. pernah Sekarang di mengandung mana lagi? Tuhan. Maria Tadi katanya pernah di patungnya. mengandung Tuhan. Itu simbolisasi dari Oke. penghormatan kepada sang tabut perjanjian baru, Baik, yaitu nggak Maria. apa-apa. Itulah iman Katolik, teman-teman. Jadi seperti Ya. itulah Katolik. Baik. Artinya, Bang, kesimpulannya, saya balik dulu kamera saya ya. Kesimpulan daripada ini adalah apa yang dilakukan yang di bawah dan di atas ini bedanya cuma beda patung. Kalau patung Maria nggak apa-apa ya. Enggak, patung yang bawah pernah nggak mengandung Tuhan? Oke. Patung yang atas juga nggak pernah mengandung Tuhan, Bang. Sama. Maria pernah mengandung Tuhan. Kan yang mengandung Yesus Maria, Bang. Oke. Berarti kesimpulannya adalah bahwa apa yang dilakukan yang di bawah tidak boleh, tapi yang kalau patungnya diganti patung Maria boleh. Karena Maria itu pernah mengandung Tuhan kan? Iya, berarti sujud menyembah kepada patungnya Maria boleh. Sujudnya itu sama seperti Yosua sujud di depan tabut. Iya, berarti sujud menyembah patungnya Maria boleh. Apakah Yosua sujud itu menyembah tabut, Bang? Bang, saya tanya Bang, apakah sujud kepada patung yang di bawah boleh atau tidak? Tidak boleh, karena tidak pernah mengandung Tuhan dia. Oke, patungnya tidak pernah mengandung Tuhan, tapi patung yang di atas pernah mengandung Tuhan, betul? Ya, Maria pernah mengandung Tuhan. Oke, jadi berarti sujud kepada patungnya boleh? Boleh, sama seperti Boleh, Yosua sujud di baik. depan tabut, Bang. Baik. Ya sudah, intinya sudah seperti itu. Apakah Yosua menyembah tabut, Bang? Bang, pada waktu itu Yosua ketika mereka sujud di depan tabut perjanjian itu, mereka tahu bahwa Tuhan berfirman lewat di atas tabut itu. Roh Tuhan itu ada, Tuhan itu turun ke atas. Di dalam Alkitab itu turun langsung Tuhan itu ke tabut itu. Anda baca itu? Baca. Iya Nah, sama. sudah, bedanya nggak Yesus pernah juga Tuhan kan- turun ke patungnya Maria. Bukan ke patungnya, ke Marianya. Ke Marianya. Dia kan pernah Ke dikandung dalam tubuh patung Maria. yang dibahas ini patung, Pe. Patung itu hanya Patung. simbolisasi. Aduh, Itu Anda hanya ini nggak bisa bedakan simbolisasinya. patung sama Maria. Gini, Anda bisa bedakan Simbolisasinya. patung dengan Maria tidak? Bisa. Itu hanya Bisa. simbolisasinya. Pertanyaan saya, pernahkah Tuhan Yesus dikandung oleh patung ini? Tidak. Tidak pernah. Lalu kenapa Anda katakan bahwasanya patung ini mengandung Yesus? Ya, karena kami menghormati sosok Marianya, bukan Oke, patungnya yang digambarkan pertanyaan oleh patung. sebaliknya. Di tabut itu, pernahkah Tuhan turun ke tabut itu? Tidak, hanya simbolisasi. Berarti kamu tidak pernah membaca di dalam Alkitab bahwa roh Tuhan turun ke tabut itu? Apakah suara itu berasal dari dalam tabut, Bang?
Ditanya apa, jawabnya apa. Ya sudah, turun sana. Ditanya apa, jawabnya apa. Kalau kamu baca Alkitab, tuh ketika Musa itu mukanya berubah menjadi cerah itu ketika dia habis masuk ke situ. Coba, aduh. Makanya tabut itu ditempatkan di ruang Maha Kudus karena memang Tuhan berfirman dengan lewat perantaraan itu. Bedanya tidak pernah Tuhan berfirman di dalam patungnya Maria. Anda nggak bisa bedakan patung dengan Maria, gimana sih?